Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Pada pertemuan yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf dan diksi. Anda tentunya tidak asing dengan penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Karena di sini ketika Anda menulis tentunya Anda tidak terlepas dari penggunaan huruf. Yang pertama, ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Ketika Anda membuat kalimat, nah tentunya harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Contoh, dia mengantuk. Huruf kapitalnya itu adalah huruf D, karena pada awal kalimat. Demikian pula dengan contoh yang kedua. Apa maksudnya? Huruf A di sini huruf kapital. Karena pada awal kalimat kita harus bekerja. Huruf K ini menggunakan huruf kapital. Karena pada awal kalimat. Nah, ini tentunya hal yang sudah biasa. Karena ketika Anda mengawali menulis, nah tentunya harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Kalau Anda membuat kalimat langsung, nah tentunya pada pernyataan langsung, ini Anda harus menggunakan huruf kapital. Ini pada huruf pertama petikan langsung atau pernyataan langsung. Sebagai contoh, paman bertanya, kapan kita makan? Nah, di sini petikan langsung atau pernyataan langsung adalah kapan kita makan? Tanya huruf kapital. Besok pagi, kata ibu, dia akan berangkat. Nah, besok pagi, ini B-nya huruf kapital. Mengapa dia akan berangkat ini kok menggunakan huruf kecil? Karena dia akan berangkat ini sebenarnya kelanjutan dari kata atau dari pernyataan besok pagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti nama Tuhan. Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Allah yang Maha Penyayang. Mengapa Maha Kuasa dengan Maha Penyayang ini kok penulisannya berbeda? Ada mungkin yang bisa menjawab? Nah, Maha Kuasa ini kuasa menggunakan huruf kecil karena berupa kata dasar. Sedangkan Maha Penyayang ini menggunakan huruf atau dipisah, ini penyayangnya ini dipisah karena mendapatkan imbuhan. Jadi kalau Maha Kuasa itu bentuk dasar, sedangkan Maha Penyayang, penyayang ini adalah bentuk berimbuhan. Maka penulisannya berbeda. Al-Quran, ya, ini kitab suci, kemudian Weda, Kristen, Islam, dan sebagainya itu adalah menggunakan huruf kapital. Tuhan akan menunjukkan yang benar kepada hambanya. Nya di sini mengapa menggunakan huruf kapital, N-nya itu karena pengganti nama Tuhan. Hamba tanda hubung nya, N-nya huruf kapital. Bimbinglah hambamu. Mu ini siapa? Mu adalah Tuhan. Nah, maka di sini mu menggunakan huruf kapital. Hamba tanda hubung mu. Beda kalau dengan kata bukumu. Nah, ini bukumu lah tetap ya menggunakan huruf kecil atau serangkai dengan kata sebelumnya.
Yang berikutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Kalau tidak diikuti nama orang, ya menggunakan huruf kecil, yaitu kecuali. Ya. Dia diangkat menjadi sultan. Nah, sultan ini menggunakan huruf kecil karena tidak diikuti dengan nama orang. Sedangkan kalau diikuti nama orang, yang menggunakan huruf kapital. Sultan Hasanuddin. Nah, S-nya besar, H-nya besar. Syekh Malik Ibrahim. Itu juga menggunakan huruf kapital. Ki Joko Bodo. Nah, ini juga menggunakan huruf kapital pada awal kata. Nabi Musa. Musa diangkat menjadi nabi. Nah, ini nabinya tentunya huruf kecil karena tidak diikuti dengan nama. Haji Agus Salim. Agus Salim mendapatkan gelar haji. Nah, ini hanya kecil. Tapi kalau Haji Agus Salim hanya besar. Imam Syafi'i, I-nya besar, ya. Mahaputra Yamin, M-nya besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang atau pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Wakil Presiden Adam Malik. Nah, ini tentunya menggunakan huruf kapital. Ya. Adam Malik diangkat menjadi wakil presiden. Nah, ini tentunya huruf kecil. Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Ini menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jenderal Sudirman. Sudirman diangkat menjadi jenderal. Nah, itu huruf kecil. Tapi kalau Jenderal Sudirman, J-nya besar. Profesor Supomo. Supomo mendapatkan gelar profesor. Nah, ini beda ya, huruf kecil. Gubernur Jawa Tengah. Ini menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Seperti halnya nama-nama Anda tentunya menggunakan huruf kapital pada huruf awal ya, tiap kata. Dimas Raditya Lustiono. Nah, ini D-nya besar, R-nya besar, L-nya besar. Nama Anda pun seperti itu. Ya. Sri Rezeki Mulyaningsih, S-nya besar, R-nya besar, M-nya besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi bangsa, suku bangsa, dan bahasa itu sendiri huruf kecil, sedangkan nama ya yang mengikutinya itu adalah huruf kapital. Bangsa Indonesia, B-nya kecil, Indonesia, I-nya besar. Kecuali kalau di depan atau pada penggunaan judul. Nah, ini B-nya menggunakan huruf kapital. Bahasa Inggris, nah, B-nya kecil. Dalam berkomunikasi sehari-hari, kita selalu menggunakan bahasa Inggris. Nah, B-nya kecil, I-nya besar. Bahasa Inggris menjadi bahasa kedua di sekolah atau di perguruan tinggi tersebut. Nah, ini B-nya huruf kapital karena pada awal kalimat. Suku Indian, suku Jawa misalnya, suku Baduy, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, ini S-nya besar, B-nya kecil. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun,
bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Tahun Hijriah, nah ini hanya yang besar, tahun Masehi, M-nya yang besar, bulan Agustus, A-nya yang besar, bulan Juni, J-nya yang besar. Demikian pula yang huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Samudra Hindia, S-nya besar, H-nya besar. Dataran tinggi Dieng, D besar atau kapital, T-nya menggunakan huruf kapital, D-nya juga menggunakan huruf kapital. Gunung Merapi, Gunung Slamet, nah ini juga G-nya besar, M-nya besar atau S-nya Slamet, S-nya besar, dan sebagainya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Republik Indonesia, Departemen Pertambangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Bupati Banyumas. Nah, ini menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, B-nya besar, bangsa-bangsa juga B-nya besar, yang pertama maupun yang kedua. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, UUD-RI. Yayasan Ilmu Sosial. Rancangan Undang-Undang Kepegawaian itu pada awal kata menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Bacalah majalah Bahasa dan Sastra. Dia mengutip dari buku yang berjudul Gitarku, Hidupku, Kekasihku. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Doktor. S. Sarjana Keperawatan. SPD Sarjana Pendidikan. TN Tuan. SDR Saudara. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan. Yang sering kita dengar atau yang sering kita gunakan adalah kata sapaan atau kata ajuan. Anda bisa melihat pada contoh, kapan Bapak berangkat? Tanya Harno. Bapak menggunakan huruf kapital. Surat saudara sudah saya terima. Saudara, S-nya huruf kapital. Besok paman akan datang. Paman menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Sudahkah Anda mengerti? Anda menggunakan huruf kapital. Surat Anda belum kami terima.
Yang kedua adalah huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, majalah bahasa dan kesusastraan. Nah, ini bahasa dan kesusastraan karena ini sebagai nama buku menggunakan huruf miring. Atau kalau dalam ketikan manual, ya kita beri garis bawah tiap kata. Buku Negara Kertagama. Negara Kertagama ini menggunakan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, kata atau kelompok kata. Contoh, buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Berlepas tangan ini menggunakan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata, nama ilmiah, atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaan. Contoh, politik divide et impera, pernah merajalela di negara atau di negeri ini. Ini divide et impera itu menggunakan huruf miring karena ungkapan asing. Pembahasan yang kedua adalah diksi. Nah, tentunya diksi ini bukan hal yang asing lagi bagi Anda. Diksi itu nama lainnya adalah pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Apa sih sebenarnya fungsi diksi? Nah, fungsi diksi yang pertama adalah membuat orang yang membaca ataupun mendengar menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Tiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan tertulis ataupun terucap. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Kalau ukur diksi haruslah memperhatikan ketepatan, kebenaran, dan kesesuaian yang selanjutnya akan dijelaskan berikut ini. Kata yang tepat itu kata yang bagaimana? Adalah kata yang mempunyai makna yang sesuai dengan gagasan pemakai bahasa. Di antara yang memiliki ide dengan pemakai bahasa itu ada kesamaan, ya, sesuai. Yang kedua, kebenaran, ya, mengacu pada masalah pelafalan, pengejaan, dan pembentukan kata yang sesuai dengan aturan masing-masing. Kesesuaian itu yang bagaimana? Nah, kesesuaian itu yang menyangkut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan situasi pembaca. Yang pertama adalah kata denotasi dan kata konotasi. Dua, kata konkret dan kata abstrak. Ketiga, sinonim, homonim, homofoni, dan homografi. 4, kata umum dan kata khusus. 5, kata populer dan kata kajian. 6, perubahan makna. 7, kata asing dan kata seragam. Yang pertama adalah kata denotasi dan kata konotasi. Nah, kata denotasi ini adalah konsep dasar yang didukung oleh kata atau makna konseptual atau makna referen, atau yang sering kita kenal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung
sebuah kata secara objektif. Kata konotasi, kata yang memiliki gambaran tambahan atau adanya nilai rasa kata atau makna kias. Kalau kita menulis karya ilmiah tentunya menggunakan kata denotasi. Sedangkan kalau kita menulis sastra atau iklan, kita gunakan kata konotasi. Sebagai contoh kata makan. Kata makan itu artinya adalah atau maknanya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Itu berarti kata denotasi. Nah, sekarang yang konotasi itu yang seperti apa? Sebagai contoh ya. Makan angin. Nah, ini bukan angin yang kita makan, tapi makan angin ini bermakna beristirahat. Yang kedua, kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Sedangkan kata konkret adalah kata yang mempunyai referen berupa objek yang dapat diamati. Kata mana yang Anda pilih? Hal ini tergantung jenis dan tujuan penulisan. Kalau fakta tentunya adalah kata konkret. Sedangkan klasifikasi atau generalisasi itu adalah kata abstrak. Contoh, keadaan kesehatan anak-anak di desa sangat buruk. Nah, ini kesehatan ini masih bersifat umum, nah, sehingga disebut kata abstrak. Banyak yang menderita malaria, radang paru-paru, cacingan, dan kekurangan gizi. Ini sudah mengacu pada kata konkret. Orang itu banyak melakukan dosa. Nah, dosa ini kan kita tidak bisa menggambarkan dosa yang seperti apa ya. Nah, ini berarti masih bersifat umum, tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, berarti kata abstrak. Sekarang kita lihat pada contoh berikutnya. Ia telah meninggalkan sholat 5 waktu sehari, tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan tidak bersedekah. Oh, itu sudah lebih spesifik ya, bisa dilihat, bisa dirasakan ya, bisa diamati, itu berarti termasuk pada kata konkret. Yang berikutnya adalah sinonim, homonim, homofon, homofoni, dan homograf. Sinonim adalah padan kata atau persamaan makna kata. Kata bersinonim dapat saling menggantikan. Tapi kadang-kadang dalam penggunaannya itu tergantung kepada konteks kalimatnya. Sebagai contoh, kata besar. Besar itu sinonim dengan akbar, agung, raya, ya kolosal. Ini sinonim. Yang kedua, homonim. Kata yang memiliki persamaan kata tetapi makna berbeda. Contoh, bisa. Saya bisa menghilangkan bisa ular itu. Rawan, ya. Daerah rawan atau rawan hatinya. Saya sedang minum kopi ketika sedang mengkopi catatan itu. Homofon, kata yang sama bunyi namun berbeda ejaan dan makna. Contoh sanksi. Nah, sanksi di situ sanksi yang K ya, NK itu adalah hukuman dan sanksi NGeng ya. Nah, sanksi itu yang artinya adalah ragu-ragu.
masak. Nah, masak S-nya 2 dan masak S. Masak ini gerombolan, ya, orang banyak. Masak adalah waktu. Bang, ya. Nah, ini kalau lafalnya kan sama, penulisannya yang berbeda. Artinya pun juga berbeda atau maknanya berbeda. Homograf, kata yang sama ejaan namun berbeda lafal dan makna. Contoh, mental, ya, mental. Apel, apel, dan sebagainya. Kata umum dan kata khusus. Kalau di depan tadi sudah dijelaskan mengenai kata abstrak dan kata konkret, pada hakikatnya adalah sama. Ya, kata umum mengacu kepada kata abstrak, kata khusus mengacu pada kata konkret. Makin umum suatu kata, makin banyak kemungkinan menimbulkan salah paham atau pemahaman yang berbeda-beda. Kata umum disebut hipernim, sedangkan kata khusus disebut hiponim. Bunga disebut sebagai hipernim apabila hiponimnya adalah mawar, melati, anggrek. Kemudian kata populer dan kata kajian. Kata populer adalah kata yang dipergunakan pada berbagai kesempatan dalam komunikasi sehari-hari di kalangan semua lapisan masyarakat. Kata kajian adalah kata yang hanya dikenal dan dipergunakan secara terbatas dalam kesempatan tertentu. Jadi kata populer ini kata yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari, sedangkan kata kajian itu hanya pada kalangan tertentu, seperti halnya ketika kita sedang mengadakan suatu perkuliahan, nah bisa kita gunakan kata kajian. Tetapi ketika kita sedang berhadapan dengan masyarakat di mana adanya latar belakang yang berbeda-beda, maka alangkah baiknya kita gunakan kata populer. Anda bisa melihat di situ ada beberapa contoh kata populer dan kata kajian. Penduduk, nah ini kata populer, sedangkan kata kajiannya populasi. Jika kita sedang berkomunikasi dengan masyarakat di mana ada yang berpendidikan SD atau yang tidak berpendidikan, ada yang SMP, SMA dan sebagainya, ya kita gunakan kata penduduk. Tapi ketika kita sedang berkomunikasi dalam suatu forum tertentu, boleh kita gunakan kata populasi. Demikian pula dengan kata-kata yang lain. Jadi kita bisa melihat pada siapa yang sedang kita hadapi. Kalau yang kita hadapi adalah masyarakat dengan berbagai latar belakang, ya kita gunakan kata populer. Perubahan makna. Perubahan makna mungkin Anda sudah mengenal, ada beberapa perubahan makna. Yang pertama adalah spesialisasi atau penyempitan makna. Kata yang pada awal penggunaannya bisa dipakai untuk berbagai hal umum, tetapi penggunaannya saat ini hanya terbatas untuk satu keadaan saja. Contoh, sastra dulu dipakai untuk pengertian tulisan dalam arti umum, sedangkan sekarang hanya dimaknakan dengan tulisan yang berbau seni. Begitu pula dengan kata sarjana. Dalam arti dulu itu orang yang pintar, sedangkan sekarang bermakna lulusan perguruan tinggi. Kedua, generalisasi. Penggunaan kata ini berkebalikan dengan pengertian menyempit. Kalau makna sekarang lebih luas daripada makna dahulu. Contohnya, petani itu dulu dipakai untuk seseorang yang bekerja di sawah, tapi sekarang kata petani meluas yang dapat dipakai untuk petani lele, petani ikan, dan sebagainya. Anda bisa melihat atau bisa mencari contoh yang lain. Generalisasi atau perluasan makna. Yang ketiga, ameliorasi, suatu perubahan makna baru yang dirasakan lebih baik nilainya dari arti yang lama. Contohnya, tunarungu lebih sopan dibandingkan dengan tuli. Tunadaksa lebih baik, lebih halus dibandingkan dengan buntung. Ya.
Peyorasi, perubahan makna kata yang membuat makna kata baru dirasakan lebih rendah nilainya dari arti yang lama. Contoh, kata pelacur lebih kasar daripada tuna susila. Bini lebih kasar daripada istri. Yang kelima, asosiasi, perubahan makna yang terjadi sebagai akibat persamaan sifat. Contoh, kata kambing hitam bisa berarti pembuat masalah. Bisa juga berarti kambing yang berwarna hitam. Ini perubahan makna. Yang keenam, sinestesia, perubahan makna yang terjadi karena adanya pertukaran dua indera. Misalnya indera pengecap dan indera penglihatan. Gadis itu berwajah manis. Nah, ini ada indera penglihatan dan indera pengecap. Kata-katanya kasar. Ya. Kasar itu berarti indera peraba ke indera pendengaran dan sebagainya. Itu sinestesia. Yang ketujuh, kata asing dan kata serapan. Yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan istilah, sumber istilah bahasa Indonesia. Yang ketiga itu sumber istilah dari bahasa asing. Anda bisa melihat di situ ada beberapa contoh dari penggunaan kata asing dan kata serapan. Demikian pertemuan yang ketiga ini, mudah-mudahan lebih paham dengan apa pertemuan yang kedua yang sudah Anda pelajari. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bisa Anda tanyakan lebih lanjut ya, pada pertemuan yang berikutnya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.